bisa dia penuhi. Salah satunya itu undang-undang yang menyangkut dengan hak asasi manusia ini belum karena dia kan legal di sini kan legal. Prostitusi itu legal buat orang negara Turki ini. Jadi di sana itu mikir mungkin kalau dilegalkan bakalan perdagangan manusia mungkin ya, cara mereka menangani perdagangan manusia itu dengan melegalkan prostitusi. Padahal dengan itu antara PSK yang dipaksa untuk melakukan itu dieksploitasi sama orang yang sukarela semakin samar dong batasnya. Jadi makin sulit untuk ketahuan mana yang memang dieksploitasi dan mana yang melakukannya dengan sukarela. Kan kalau dilegalisasi jadi bingung kan? Dan itu juga menjadi keuntungan untuk para sindikat-sindikat dan para mafia yang pengen bikin bisnis ini. Dan di sini juga kayak dikasih syarat nih sama untuk buat masuk Uni Eropa itu dia dikasih syarat untuk soal banyaknya bukan prostitusi ya tapi perdagangan manusia itu situ banyak banget. Disuruh tekan gitu. Akhirnya setahun kemudian dia ngasih Uni Eropa itu perdagangan manusianya atau prostitusinya? Perdagangan manusianya. Cuman kan perdagangan manusia itu identik dengan prostitusi. Karena kan Belanda lebih parah dong. Tapi kalau di sini itu karena street apa itu ada. Iya, dan di kayak di Turki nih sepertinya contohnya kayak kebalikannya Swedia ya. Swedia kan sangat mengkriminalisasi prostitusi kan. Di situ ilegal. Swedia itu ilegal. Nggak boleh, prostitusi itu nggak boleh. Ya, nah gitu kan kalau mau sama kayak gitu kalau mau masuk Eropa kan, apalagi negara Nordik mau disamain seperti itu ya berarti harus nggak boleh, apalagi ini masih dilegalin gitu kan. Nah itu dia jatuhnya malah jadi kayak korup gitu loh, manipulasi data dengan bilang kalau udah nggak ada lagi perdagangan, jadi kayak turun jauh. Tapi pas diselidikin nih sama si Lydia dan para aktivis lainnya, malah ternyata lebih daripada tahun sebelumnya gitu. Jadi kayak cuma manipulasi data doang. Gitu. Ini di sini ada cerita-ceritanya. Menurut aku triggering banget sih informan-informannya. Kalau yang Turki ini informannya adalah dari polisi Turki yang akhirnya bilang kalau sebenarnya justru bisnis perbudakan ini disupport sama negara karena jadi pondasi ekonomi. Iya, jadi manusia itu diperdagangkan jadi perempuan itu jadi produk. Jadi produk untuk pondasi ekonomi. Mereka kalau misalkan dipilih mau hentiin narkoba atau perdagangan manusia, mereka lebih pilih narkoba. Karena kalau misalkan narkoba, ibaratnya merugikan, menurut mereka merugikan. Soalnya nanti banyak masyarakatnya yang kecanduan narkoba gitu kan. Tapi kalau misalkan perbudakan seksual, menurut mereka nggak ada ruginya. Karena menurut mereka ya perempuan dan anak-anak itu produk, udah bukan manusia lagi nih. Nah, terus habis itu ini dari Turki dan Turki agak kompleks sih ya ininya politiknya. Terus kalau dari Israel dan Palestina, ini kalau banyak, aku nggak terlalu suka sama terms perang yang ditulis di sini sih, karena menurut aku bukan perang ya. Cuman kalau kita baca sebenarnya nggak perang sih, maksudnya si Lydia ini, pendudukan gitu. Nah di sini juga banyak rakyat Palestina yang menjadi dijual ke rakyat ke orang-orang Israel. Gak cuman buat budak seks doang, tapi juga organ tubuhnya. Buat diambil organ tubuhnya. Ini penjelasannya sick banget. Aku geli. Ini beneran deh jahat banget menurut aku. Ternyata tuh kayak Israel itu gak cuman jahat sama Palestina, tapi juga orang Asia banyak yang dikirim ke sana untuk diambil. Dengan iming-iming, di sini kebanyakan iming-imingnya adalah katanya mau kerja sebagai penari, ada yang kerja di restoran, ada yang kerja pengen kerja di tempat kayak penginapan. Ujung-ujungnya organ tubuhnya dijual gitu. Jadi Israel ini pengen warganya ini sehat, perempuan-perempuannya ini sejahtera. Tapi dia nggak mau perempuannya dia juga yang jadi korban, jadi dia dari luar. Nah gitu, jadi manusia jadi kayak bahan impor. Berarti mereka meninggal tuh yang diambil? Enggak lah, masih meninggal lah, diambil. Udah bukan manusia lagi, itu udah produk. Udah bukan ini lagi. Yang banyak dari itu biasanya Vietnam, Filipina, Iya, Indonesia juga. Indonesia juga. Cuma nggak terbongkar lagi. Ya terbongkar sebenarnya, cuma tidak
Ya apa aja ya? Tidak nge-booming gitu. Jepang. Nah ini aku Jepang. Jadi di sini ada diceritain Jepang ini yakuza. Yakuza itu kan mafianya Jepang lah ya. Gitu. Kalau di film-film kan digambarkan keren ya yakuza ya. Padahal tuh mereka ya jahat gitu. Di sini ada cerita namanya ini Kora atau siapa ya? Aku lupa namanya. Sebut saya dia Kora ya. Jadi dia ini orang Amerika dan dia lahir dari keluarga yang keluarga yang konservatif gitu, Kristen konservatif. Tapi keluarga baik-baik gitu. Udah pas umur 18 tahun, dia mikir ada yang nawarin dia untuk kerja di Jepang gitu. Dia tuh emang cantik banget untuk menjadi sebagai model. Nanti kamu dibayar besar. Jadi dia ini punya neneknya ini sakit gitu. Jadi dia mikir nanti kamu bisa buat biaya untuk nenekmu gitu, bisa buat bantu nenekmu yang sakit gitu kan. Ya udah akhirnya dia pergilah ke Jepang, tapi sampai di Jepang itu ternyata dia bukan menjadi, of course bukan menjadi model. Pertama-tama dia ditaruh di kayak di tempat klub gitu lah ya, klub katanya di sini belum ada nih lowongan model, kamu nari dulu lah ya, latihan nari, di akhirnya latihan nari gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba udah nari lah gitu, terus habis itu dia dipanggil sama perempuan Jepang gitu, katanya perempuan Asia yang cantik banget gitu, terus dia ngajak dia buat kumpul, dari itu ada banyak laki-laki, terus dia bilang dia ngeliat kan ada laki-laki yakuza, nah dia tuh kayak karena dia naif banget ya 18 tahun dari keluarga konservatif, dia tuh nggak ngerti yang namanya orang tuh bisa jahat banget, dia tuh nggak ngerti gitu. Dia tuh ngeliat wah real yakuza keren banget, aku bisa duduk bareng yakuza gitu loh, dia mikir wah keren banget yakuza. Sampai akhirnya dia pas dia minum dia nggak sadari diri, pas dia bangun dia lagi diperkosa sama 40 laki-laki. 40 laki-laki dalam 24 jam, setelah itu dia masih dijualin lagi. Dan itu bener-bener eksplisit banget. Kalau di sini eksplisit banget. Dia cerita. Iya, dia ini informannya dia. Ini 2007. Jadi dia menjelaskan secara detail, dia ingat secara detail, ingat mukanya. Dia ingat mukanya, orang-orangnya itu dia ingat tempatnya di mana gitu. Ingat siapa aja yang merkosa dia ingat. Dan akhirnya dia menceritakan ke Lydia ini secara detail gitu. Tapi setelah dia diperkosa itu, dia ingat dia tuh teriak pas dia bangun, Tuhan tolong aku, aku pengen nangis, Tuhan tolong aku Tuhan gitu kan. Tapi dia malah dipukulin gitu sama yakuzanya itu. Terus pas dia sadar, dia masih harus dijual lagi berkali-kali. Akhirnya pas yakuzanya itu lengah, dia kabur, terus dia ngedor setiap pintu yang ada di dekat situ, sampai akhirnya ada perempuan yang ngebukain pintu, terus perempuan itu ngelapor polisi. Tapi ya seperti biasanya, jarang ada polisi yang berpihak secara penuh kepada korban pemerkosaan, pelecehan seksual. Sensitivitas mereka tuh nggak ada biasanya. Salah satunya ya saat kasusnya si Kara ini disuruh mengulang, suruh nunjukin kamu di mana tadi diperkosanya, disuruh dengan cuman dia kan dikasih sama yang perempuan yang nolongin dia itu kayak kimono gitu, dengan cuman pakai kimono di dalamnya ini telanjang, dia suruh ngejelasin bagaimana dia diperkosa, mengulangi itu lagi di saat belum lama, baru berapa jam yang lalu dia bisa diperkosa. Dia harus ngejelasin itu semua, bagaimana dia diperkosa apa segala macam. Dia inget dan nggak ada tindakan apa selain ya udah dia dibalikin aja ke ini lagi ke Amerika lagi. Tapi itu juga butuh proses. Dia kayak ada di situ ada organisasi yang peduli sama korban perbudakan seksual kan. Mereka yang ngusahain gimana caranya yang terbaik lah buat si Kara ini. Kara ini pindah-pindah gitu loh. Pas dia ngelapor dia juga baru tahu kalau ternyata di situ ada kedutaan Amerika. Akhirnya pas dia ke kedutaan itu baru dia dari pihak kedutaannya kayak nggak punya biaya gitu loh buat balikin si Kara. Ya itulah dunia patriarki, itu adalah di saat perempuan sudah seperti itu kan sama laki-laki, jadi perempuan yang buruk, jadi dianggapnya dia cuma pelacur aja gitu. Jadi dianggapnya ngapain ditolongin gitu, kayak dia udah padahal dia datang ke sana bukan untuk menjadi pelacur, dan ini posisinya dia diperkosa ya kan. Dia ke sana itu karena mau jadi model, tapi pasti pada akhirnya dia disalahkan karena kenapa lu mau gitu, kenapa lu mau jadi model, lu tahu gitu, kayak jadi ceweknya lagi disalahkan. Tapi ini masih, menurut aku masih less disturbing setelah aku baca yang Kamboja.
di Kamboja itu bener-bener parah. Jadi si Lydia ini masuklah ke cari informan dari Kamboja. Di Kamboja ini agak tebel bagian bab Kamboja ini pembahasannya. Soalnya informannya lumayan banyak di sini. Ada yang dari mantan istri mafia, terus ada yang mantan budak seksual, juga ada beberapa. Dan ada juga kayak mantan budak seksual yang mendirikan suatu rumah aman gitu untuk korban-korban budak seksual di bawah 10 tahun. Lu bayangin 10 tahun dari 6 tahun. 6 tahun udah dijadiin budak seksual. Dan waktu itu kan dia kan lagi wawancarain yang punya yayasan itu kan. Terus di situ dia lihat ada perempuan umur 9 tahun. Yang umur 9 tahun ini ngomong gini ke temennya pakai bahasa Inggris dengan yang lancar gitu. That's good baby girl, you did a good job gitu kan, kayak terus kayak si Lydianya kaget, dia lancar bahasa Inggris ya? Enggak, dia cuma bisa ngomong kayak gitu doang karena itu yang diajarin sama germonya dia setiap dia melakukan yam-yam. Yam-yam itu adalah blowjob. Jadi dia dari umur 6 tahun sudah dijual, dan rata-rata di Kamboja ini karena kemiskinan juga ya. Jadinya banyak yang dijual sama keluarga sendiri. Dari umur 6 tahun. Untuk bahkan ada yang 4 tahun untuk dijadikan budak seks. Tuh, kepada dari 6 tahun. Dari 6 tahun. Jadi mereka Iya dan negara tahu itu, tapi kayak ya udah, mereka bahkan justru ngelindungin. Kalau secara survei mereka bilang lawan perbudakan seksual, padahal di dalamnya mereka korup, bahkan mereka pelangganan dan pengguna juga. Gitu, mereka yang dapat untung, mereka juga pengguna. Negara itu, negara yang korup. Karena mereka mendapat untung juga dari situ. Gitu. Jadi susahnya itu di situ kayak gitu. Pertama kan kesenjangan, ketimpangan budaya antar budaya ya kan. Terus sistem hukum, perekonomian, terus kan disparatif antara dalam kapasitas intervensi negara dengan negara lainnya juga nggak tahu nih. Misalnya negara maju nih pengen ikutan ngeberantas nih yang ada di negara-negara berkembang ini, tapi kan nggak batas intervensinya sampai mana nih gitu bolehnya. Soalnya kan setiap negara kan punya undang-undang sendiri kan, jadi suka kebentur-bentur gitu loh. Jadi bingung juga negara maju mau ngapus keseluruhan, tapi kalau nanti ke negara lain beda lagi regulasinya, beda lagi undang-undangnya gitu. Jadi ya sama lah kayak Swedia ke Turki tadi itu kan, gitu. Jadinya bingung juga gitu di situ. Selama hati nurani itu tidak digunakan, selama orang masih diuntungkan dengan itu, apalagi negara dan orang-orang berkuasa, ya nggak akan pernah selesai. Gampang, mereka diselamatin nih, misalnya diselamatin 15 perempuan, nanti mereka cari lagi 15. Itu dari ya ada korban baru lagi, malah kadang-kadang mereka menggunakan itu untuk refresh. Jadi iya refresh lagi orang cewek-cewek baru gitu. Iya, cewek-cewek baru gitu. Jadi di Kamboja itu ada yang kayak gitu. Ada yang ini yang paling menjijikan ada. Jadi namanya ini lupa aku, banyak banget soalnya informan ya. Sebut saja nama dia Mawar gitu ya. Si Mawar ini dijual sama orang tuanya waktu dari dia masih kecil gitu. Nah, terus dia itu dilatih untuk melayani laki-laki lah gitu ya. Terus dia di situ katanya di rumah bordil itu ada seorang perempuan yang disebut boneka karena saking cantiknya dia gitu, disebutnya boneka. Nah, si boneka ini tapi suka ngeberontak, dia suka ngegigit pelanggan, suka ngeberontak lah, suka teriak, suka ini. Nah, sampai suatu hari dia pernah pengen kabur gitu. Terus tiba-tiba si boneka ini hilang. Terus semua anak-anak ini disuruh ngumpul nih, anak-anak kecil ini yang pada budak seks ini pada disuruh ngumpul, terus disuruh makan. Terus habis itu si germonya itu bilang, sekarang boneka sudah tidak ada. Kalau kalian nggak mau bernasib kayak boneka, kalian jangan coba-coba kabur. Itu yang kalian makan adalah boneka. Yang ada di film horor itu kejadian. Dan it still happen gitu sampai sekarang. Aku tuh jadi aku mikir di saat aku lagi baca ini sambil tiduran, di sisi lain dunia ada yang lagi diperbudak. Dan di sini juga selanjutnya ada yang dari Birma. Nah, Birma ini kan daerah dekat Thailand ya. Dia daerah perang.
Dia juga ngelakuin genosida ke beberapa etnis Son, Mon, terus Karen sama Rohingya termasuk. Cuman yang Son, Mon ini yang paling sering, yang paling banyak dia gunakan, mereka gunakan untuk perbudakan seksual karena mungkin secara fisik ya. Kalau dari Son, Mon ini kulitnya kuning gitu, bersih gitu. Jadi banyak dari perempuan mereka tuh digunakan sebagai budak gitu. Diambil sebagai budak. Nah, di sini juga agak deg-degan soalnya si Lydianya ini buat masuk sini. Jadi mereka itu udah tahu gitu loh. Aktivis itu suka masuk ke sini buat nyari tahu tentang apa yang terjadi, pelanggaran HAM yang ada di situ tuh emang udah terkenal gitu. Jadi aktivis itu diketat banget, jangan sampai aktivis bisa masuk ke dalam. Waktu dia lagi berusaha masuk ke dalam daerah itu, Birma itu, untungnya ada dia akhirnya ikut sama kayak turis gitu loh, turis. Dan untungnya dia itu orang Meksiko. Karena orang Meksiko itu kan di negaranya aja kan banyak kan kartel, perbudakan gitu juga banyak kan. Ini Amerika Latin parah. Jual organ juga banyak kan di situ kan, banyak mafianya. Jadi ibaratnya inilah low profile lah gitu ya, karena kan dari Meksiko, kecuali kalau dari Amerika, dari negara-negara. Justru yang waktu itu yang dicurigai itu orang Jerman waktu itu bawa kamera, dikira orang Jerman ini aktivis. Padahal dia udah deg-degan kan, padahal tuh si Lydia ini yang aktivis. Dia udah deg-degan di depan dia kan, udah di ini. Terus dia deg-degan kayak ibaratnya, aduh kalau gue nanti nama gue dicari di internet langsung keluar itu. Mampus gue. Terus habis itu, tapi tiba-tiba dia langsung didorong terus masuk. Dia baru inget kalau di situ nggak ada internet. Gimana mau nyari nama gue kan gitu kan. Selamat gue gitu kan. Akhirnya dia bisa masuklah ke situ. Nah, itulah di situ akhirnya ketahuan juga kalau ternyata perempuan pun dijadiin alat perang. Itu perempuan diperkosa supaya melemahkan suatu lawannya itu. Gitu. Dan nggak cuman di Birma, Amerika juga gitu kan ke Vietnam. Ya nggak? Amerika kalau suka ngomong hak asasi, padahal ini tentara Amerikanya kan di Vietnam dulu gimana sih pelanggaran HAM-nya ada banyak banget dan nggak dihukum lagi. Dihukum pun kayak cuma dikasih teguran atau cuma berapa bulan scoring kayak gitu. Sedangkan yang dibunuh dan diperkosa itu ada banyak kasusnya gitu. Cuma kayak tutup mata aja. Jadi mereka nyuruh Jepang untuk minta maaf untuk Judun Lanfu, padahal mereka sendiri kayak gitu emang ada permintaan maafnya kan nggak ada kan. Gitu sih. Sampai intinya adalah dari si Lydia Kao ini maskulinitas yang menjadi masalah semuanya. Agak sifat maskulinitas itu, karena mereka merasa selalu dari dulu tuh diterapkan tuh kalau laki-laki meniduri perempuan, weh keren, gitu ya nggak? Perempuan ditidur laki-laki, wah, lu udah ini lo, udah nggak suci lo gitu. Ya kan? Gitu. Jadi laki-laki merasa berkuasa di saat memilih tubuh perempuan gitu. Jadi kenapa greedy, banyak laki-laki merasa ya itulah banyak perempuan dijadiin alat perang. Perempuan dijadiin alat perang ya karena itu kan, cara mematikan suatu nation itu hancurnya perempuannya gitu. Di situ sih. Dan juga ya korupsi itu. Indonesia nggak ada nih? Ada disebut, tapi nggak dibahas secara eksplisit. Males kali dia ke Indonesia. Lebih parah kali gitu. Panas. Lebih parah kali. Itu aja sih. Kalau mau ini, soalnya ada banyak organisasi juga disebut di sini. Ada banyak tokoh, ada banyak hal yang disebut di sini ya. Detail banget lah ini. Itunya. Tuh. Ini bukunya.